A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh saudara-saudaraku, saudara pendengar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada saya pribadi, Bung Jebri, selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel saya, dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain, edisi religi. Untuk salah satu saudara Fikri yang ada di negara Malaysia, ini scene yang ketiga ya, insya Allah saya akan tetap melanjutkan dengan tema masih seputar hukum berkah ya. Mudah-mudahan akan ada kelanjutannya. Di sini saya akan melanjutkan kemarin, yaitu bagian ke-16 ya, 40 masalah agama, yaitu hukum berkah. Mudah-mudahan untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia yang selalu ikut kajian ini dilanjutkan agar kita dapat bisa melengkapi untuk memahami tentang masalah hukum berkah. Sebelum saya lebih melanjutkan lebih jauh, saya akan menyampaikan dulu untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana, termasuk untuk sahabat-sahabat yang setia ikut kajian ini. Semoga apa yang menjadi hajatnya Allah cepat mengabulkan dan diberi kemudahan segala hal urusannya, ditingkatkan derajatnya, luaskan rezekinya, dan bahagia bersama keluarga, diselamatkan dunia akhirat. Kembali lagi, saya akan melanjutkan scene selanjutnya ya, tentang hukum berkah, yaitu yang ke-16. Saya akan mengulang kembali supaya lebih jelas bahwasanya dan tersebut dalam kitab hadis tersebut, dalam artinya dari Said ya, dari Sa'ib bin Yazid, beliau berkata, saya dibawa tante saya kepada Nabi Muhammad SAW. Tante saya berkata kepada Nabi SAW, hai Rasulullah, anak saudara saya ini sakit. Maka Nabi SAW mengusap kepala saya dan mendoakan berkat untuk saya. Kemudian Nabi berwudu, lalu saya minum bekas air wudu beliau. Kemudian saya diberi di belakang beliau dan saya lihat Hatamun Nubuah di antara dua bahu beliau seperti telur burung. HR Bukhari, Sahih Bukhari 1 halaman 36. Dari hadis ini dapat dipahamkan bahwa yang pertama boleh diusap kepala orang yang sedang sakit, yang kedua boleh mendoakan orang yang sedang sakit supaya ia diberkati Allah. Yang ketiga boleh diminum air bekas wudhu untuk mengambil berkatnya. Yang keempat yaitu di punggung Nabi Muhammad SAW ada cap khotamun nubuah. Andai kata terlarang menurut hukum agama meminum air bekas wudhu Nabi SAW, tentu Nabi Muhammad SAW melarang Sa'ib bin Yazid mengerjakannya waktu itu. Ke-15, dan di dalam Al-Quran ada tersebut kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang menerangkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sangat rindu kepada bapak beliau Yakub. Karena itu Nabi Yusuf alaihissalam menyuruh saudara-saudaranya pulang ke tempat bapaknya Yakub dengan membawa baju Nabi Yusuf dan mengatakan kepada saudara-saudaranya supaya baju itu diusapkan ke muka di bapaknya Yakub, baju Nabi Yusuf alaihissalam, supaya dapat membawa berkah bagi bapaknya sehingga mata Yakub yang buta menjadi sehat karenanya. Ayat-ayat tersebut begini bunyinya, idhabu bi komisi hada fa'alquhu ala majhi abi yati bashiron wa'atuni bi ahlikum ajmain. Bawalah baju saya ini dan usapkan ke muka bapakku, niscaya beliau akan dapat melihat lagi, dan bawa kemari seluruh ahli kamu. Yusuf 93. Sambungan ayat ini adalah sebagai berikut. Falamma an ja'al
Bashir alqahu ala majhihi fartadza Bashir. Tatkala sampai yang memberi kabar suka itu, Yakub mengusapkan baju Yusuf ke muka beliau, maka kembali Yakub melihat Yusuf 96. Walaupun cerita ini sebagai hikayah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, tetapi karena tertulis dalam kitab suci Al-Quran, maka itu suatu perbuatan Nabi yang baik yang dapat ditiru dan ditauladani, ya. Yang ke-16, dan tersebut dalam hadis Muslim an Asma radhiyallahu anhu qalat hadhihi kanat inda Aisyah hatta kubitat makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fanahnu nahsiluha lil marado yustasfa' dari Siti Asma radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah jubah. Ini dulunya di tangan Siti Aisyah radhiyallahu anhu, tetapi setelah beliau wafat maka jubah ini saya simpan. Adalah Nabi dulu memakai jubah ini. Kami sahabat-sahabat Nabi mencucinya untuk memakai pengobatan atau pengobat orang yang sakit sebagai alat untuk meminta sehat. HR Imam Muslim, Syarah Muslim yang ke-14 hal 47 hal 42. Ternyatalah bahwa hadis ini bahwa sahabat-sahabat Nabi pernah ketika berdoa kepada Allah minta sehat seorang yang sakit memakai jubah ini untuk mengambil berkahnya, ada kemungkinan orang cucian jubah itu diusapkan kepada yang sakit atau diminumkan. Nampaknya percaya kepada adanya berkah dari suatu dan dapat membawa berkah pula kepada suatu dengan izin Allah. Sudah menjadi kepercayaan ahli-ahli tauhid dari dulu, yaitu pada sedari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang sahih dan ayat-ayat suci Al-Quran yang tersebut di atas telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam judul pasal ini. Jadi kesimpulan, ya, kita mengambil kesimpulan, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam agama Islam boleh dan dianjurkan. Yang pertama, mendatangi suatu tempat yang baik dan dianggap suci. Yang kedua, membawa atau menyimpan barang-barang yang dianggap suci. Yang ketiga, memakai sesuatu yang dianggap suci. Yang keempat, membaca sesuatu ayat Al-Quran. Yang kelima, berobat dengan sesuatu yang dianggap suci. Semuanya ini dengan maksud dan tujuan meminta kelimpahan berkah yang diberikan oleh Allah kepada sesuatunya itu. Adapun berdoa tawasul dengan berkah adalah termasuk masalah tawasul. Masalah tawasul ini sudah kami bahas panjang lebar dalam buku 40 Masalah Agama Jilid 1, dan kepada siapa yang ingin memperdalamnya, bacalah kembali sebaik-baiknya buku ini. Demikianlah uraian kami tentang ini, dan adalah Allah kami memohonkan ampun dan ridhonya. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja berada, baik seluruh saudara-saudaraku, saudara pendengar atau sahabat-sahabat setia YouTuber maupun media, termasuk para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan maupun di luar negeri sana, termasuk yang terkait saudara Fikri yang ada di negara Malaysia. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi, masih membahas 40 masalah agama dengan tema yang lainnya. Ini saya rasa cukup untuk menjabarkan tentang masalah hukum berkah. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat dipahami untuk bahan masukan menambah pengetahuan ilmu agama yang ada. Apabila selama ini saya dalam penyampaian ada kesalahan baik sengaja tanpa sengaja, sebagaimana manusia biasa, saya pribadi mohon maaf. Akhirnya saya harus undur diri, turun dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.